Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, al-halimil karimis sattar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sahadatan tunjina min jami' a'malil kuffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-ahyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah, ittaqullah wa aidu amalan salihan lin najati minan nar. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Masjid Haji Nunci, Ketua 1, Ketua 2, Ketua 1 Abah Nanang, Abah Haji Nanang. Ya, yang saya hormati, kemudian lagi sekretaris semuanya. Terima kasih Pak Muslim sudah mengundang saya. Kalau Abah Nanang kita sering ketemu di Islamic Center. Kalau di sini ini pertama kali saya untuk di sini Bapak, di Masjid Al-Ma'ruf. Ayah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah telah memberikan kita banyak nikmat. Inna a'tainakal kautsar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah tak sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan berulang-ulang di dalam surah Ar-Rahman Allah sampaikan seakan-akan seperti kita mengulang hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana yang mau kamu dustakan? Nikmat yang mana yang mau kamu dustakan? Saking banyaknya nikmat Allah. Ulama membagi nikmat itu 4 bagian Bapak. Yang pertama nikmat Allah, ini nikmat paling rendah, nikmat harta benda. Tapi patut kita syukuri. Ada uang di dompet, itu patut kita syukuri Pak, itu nikmat. Karena banyak orang yang di dompetnya tidak ada uang. Ada motor. Jadi nikmat harta benda, nikmat rumah, nikmat uang, ini nikmat. Ini nikmat yang pertama, tapi ini nikmat paling rendah. Punya rumah ayah syukuri. Karena banyak orang abai dengan syukur dengan punya rumah, punya harta. Ayah, banyak orang seusia kita, mereka tinggal di emperan jalan. Mohon maaf. Mereka tidur di toko, di depan toko, di emperan toko. Mereka tidur di gerobak dorong. Jadi pagi ini saya ingin mengajak kita bersyukur. Banyak seusia kita ayah. Ada orang yang dia hidup pagi ini dia mau makan, tidak ada makanan di rumahnya. Bahkan mungkin hari ini dia makan tapi besok dia bingung mau makan apa. Kita ayah, kita pulang dari sini kita buka kulkas kita buka rumah kita, di situ ada makanan. Makanya Allah katakan, kau ini diberi banyak nikmat. Seakan-akan ketika kita membuka jendela rumah kita, membuka pintu rumah kita, Allah sudah berkata kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban." Nikmat yang mana yang mau kau dustakan? Bu. Assalamualaikum Ibu. Nikmat yang kedua Bapak Ibu, nikmat ayah.
Ini sekedar kita mengingatkan kembali. Nikmat yang kedua di atas nikmat harta benda tadi ayah, nikmat sehat. Ini nikmat yang kedua. Tapi dia di atas nikmat harta benda tadi. Nikmat sehat. Orang ayah rela jual mobilnya untuk berobat. Rela menjual emasnya untuk berobat. Jadi rela menjual hartanya, rela menguras uangnya di bank untuk yang namanya sehat. Jadi kata para ulama, di atas nikmat harta benda, di atas nikmat uang, materi tadi ada nikmat sehat. Ini ibu-ibu ada ya? Ada ya? Bu. Alhamdulillah dengan nikmat sehat, mata bisa berkedip tuh nikmat. Bapak-bapak, ini suami ibu naksir kepada ibu, itu karena mata ibu bisa berkedip. Mana mau laki-laki sama perempuan melotot terus kayak kuntilanak. Punya gigi, sehat, masih punya gigi, alhamdulillah. Beda pak kekuatan gigi palsu sama gigi asli. Kalau gigi asli ini bu, ibu gigit suami ibu, menjerit itu gigi. Ya ibu gigit suami ibu itu menjerit ya. Tapi kalau gigi palsu, makan dodol, la ilaha illallah, lengket itu gigi palsu sama dodol. Ini nikmat. Nikmat sehat. Di atas nikmat sehat, jadi kita syukuri nikmat sehat ini ya. Karena banyak orang tidak nikmati hartanya sudah karena dia sakit-sakitan. Saya diundang sama pejabat itu. Pas mau makan, banyak makanan di depan itu pak. Saya diundang sama pejabat. Jadi mejanya itu berputar, bisa berputar gitu mejanya itu. Jadi saya duduk. Saya lihat beliau tidak menikmati makanannya. Pak silakan makan yang ini pak. Maaf Ustadz saya tidak bisa yang itu. Saya asam urat. Diputar lagi itu. Yang ini pak saya tidak bisa itu Ustadz. Saya tekanan darah tinggi. Jadi waktu di meja itu pak. Saya aja yang nikmati makanan itu. Jadi saya berpikir begini. Ternyata mahal nikmat sehat ini. Jaga kesehatan kita. Di atas nikmat sehat ada namanya nikmat hidup. Nikmat hidup. Jadi di atas nikmat harta benda, nikmat sehat, ada namanya nikmat hidup. Bu, untuk apa suami ibu gagah, uangnya banyak, terkenal di mana-mana, tapi kalau almarhum, serius pak, untuk apa istri kita cantik umpamanya, hartanya banyak ini terkenal istri kita. Tapi almarhumah. Saya masuk yang keempat yang terakhir. Nikmat ini. Inna a'tainakal kautsar. Nikmat yang keempat, nikmat iman dan Islam. Itu nikmat paling mahal, itu intan paling berharga, itu mutiara paling berharga. Nikmat iman wal Islam. Dan itu di atas segala-gala nikmat tadi itu. Di atas nikmat sehat, di atas nikmat harta benda tadi yang pertama. Bahkan di atas nikmat hidup. Tidak ada artinya dia punya harta banyak. Tidak ada artinya dia sehat. Bahkan tidak ada artinya dia hidup. Bahkan tidak ada artinya dia hidup apabila dia tidak punya iman wal Islam dalam kacamata kita. Saya minta doanya mudah-mudahan ayah saya Marudin Eldasun masuk Islam. Mak, enggak ada yang amin kan? La ilaha illallah. Saya minta doanya mudah-mudahan ayah saya Marudin Eldasun masuk Islam. Ayah saya itu wakil kepala adat di Desa Batok Klo, Kecamatan Longbagun, Kabupaten Mahakam Ulu. Nama beliau Marudin Eldasun. Saya asli orang Dayak Mahakam Ulu, Pak. Memang dulunya hijrah dari Kalimantan Tengah. Ibu saya 3 tahun yang lalu masuk Islam.
Adik saya yang belum itu Yohanes Legi masih belum. Jadi minta doanya mudah-mudahan masuk Islam. Nah, dalam kacamata agama kita Islam, tidak ada artinya orang itu hidup, tidak ada artinya orang itu harta bendanya banyak, tidak ada artinya bahkan dia sehat kalau dia tidak iman dan Islam. Ini dalam kacamata kita Islam. Sekali lagi mudah-mudahan adik saya juga masuk Islam. Ya, ini kayaknya dibentak dulu baru aminnya gede ini. Tapi saya ingin sampaikan, Islam ini agama damai, ayah. Jadi kita iklankanlah agama ini agama yang damai gitu loh. Orang di luar Islam itu tertarik dengan Islam kalau dia melihat Islam itu damai. Islam itu santun. Saya heran itu kalau ada penceramah marah melulu. Ceramah marah, nanti sana ceramah marah, di sana marah terus. Bayangkan Bapak, kalau ada guru marah terus. Bapak mau dididik anak Bapak dengan guru yang masuk hari ini marah, besok lagi marah. Cuman hari Minggu saja dia tidak marah karena dia tidak masuk. Saya tidak mau kalau dididik anak seperti itu. Mentalnya akan rusak. Bayangkan kalau ada dosen, apabila dia ngajar marah terus. Bagaimana nanti dengan mahasiswanya? Agama ini agama damai. Boleh tidak marah? Boleh. Rasulullah pun marah. Tetapi tidak selalu marah. Agama ini juga mengajarkan jangan kita berburuk sangka. Tidak boleh kita berburuk sangka. Usama bin Zaid, catat baik-baik, Usama bin Zaid dalam satu perperangan bertemu dengan Mirdad bin Nuhaik. Begitu mereka bertemu, berperang, Mirdad bin Nuhaik terlempar pedangnya, jatuh tersungkur dia. Lalu Mirdad bin Nuhaik terdesak. Usama bin Zaid melihat musuhnya terdesak, dia ambil kesempatan itu. Tetapi saat itu Mirdas bin Nuhaik mengucapkan La ilaha illallah. Sehingga Usama bin Zaid sempat tidak ingin membunuhnya. Tetapi Usama bin Zaid berpikir kalau dia tidak dibunuh, khawatir dia yang akan membunuh. Meskipun dia sudah mengucapkan La ilaha illallah, akhirnya Usama bin Zaid menikam, membunuh Mirdas bin Nuhaik. Tersebarlah berita bahwa Usama bin Zaid membunuh orang yang sudah bersahadat. Rame. Aduh, Usama bin Zaid kok membunuh orang yang bersahadat? Bagaimana ini? Usama bin Zaid membunuh orang yang bersahadat. Sampai berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita ini, Usama bin Zaid pun dipanggil. Usama bin Zaid dipanggil. Wahai Usama, kata Rasulullah. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan 5 qataltah. 5 qataltah, mengapa kau membunuh dia yang sudah bersahadat? Di riwayat lain mengatakan Rasulullah bertanya kepada Usama dengan kalimat begini. Aqala la ilaha illallah wa qataltah? Apakah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah lalu kau bunuh? Usama bin Zaid mengatakan, iya ya Rasulullah, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan saya bunuh. 5 qataltah, kenapa kau bunuh dia? Wahai Usama, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kau bunuh? Mengapa kau membunuhnya wahai Usama? Rasulullah mengatakan demikian kepada Usama. Lalu Usama mengatakan, innama khaufun minas silah. Ya Rasulullah, sesungguhnya dia hanya takut dengan pedangku. Itu dia hanya takut dengan pedangku. Itu Islamnya itu pura-pura saja. Itu Islamnya itu pencitraan saja. Itu munafik dia mengucapkan la ilaha illallah itu tidak benar. Karena dia takut dengan pedangku saja ya Rasulullah. Rasulullah marah, ayah. Afala saqaqta an qalbi hatta ta'lama aqala laha amla?
Wahai Usama, apa kau sudah membedah hatinya? Apa kau sudah melihat hatinya? Apa kau sudah membedah dadanya sehingga kau tahu dia mengucapkan itu pura-pura? Apa kau sudah melihat hatinya? Siapa yang melihat hati orang, ayah? Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu hati orang, jangan kita mudah menuduh orang. Famazala yukarriruha alayya hatta tamanaitu anni aslamtu yauma ijin, kata Usama. Jaga hati kita, ayah. Bunda, assalamualaikum. Bunda jangan tidur, bunda. Assalamualaikum. Kalau bapak-bapaknya ini kelihatan. Kalau ibu ini yang saya khawatir ini. Jangan-jangan saya ngomong di sini malah terlelap tidur, bunda, ya. Perjumpaan kita manfaatkan baik-baik. Sampai Usama mengatakan, manakala Rasulullah mengulang-ulang kalimat itu, saya berpikir, aduh, andai kata saya baru masuk Islam. Begitu ramahnya, begitu agama ini, mana hati. Ayah, kita masih ingat bagaimana seseorang masuk surga gara-gara seekor kucing, seekor anjing. Bahkan ada orang yang diajab gara-gara seekor kucing dan seekor anjing. Ada perempuan, bunda, ibu, assalamualaikum. Ada perempuan, ibu. Kata Rasulullah, ujibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadhalat fihan nar. Ada perempuan yang mengurung seekor kucing, lalu kucing tadi tidak bisa mencari makan kemana-mana, mati kucing itu, maka orang tadi diponis masuk neraka. Kucing. Bagaimana kalau kita menyakiti manusia? Bahkan ada orang lelaki yang dia kehausan. Manakala dia kehausan, lalu dia fawajada bi'ran, lalu dia ketemu dengan sebuah sumur. Fanazala fiha fasariba, lalu dia masuk ke dalam sumur tadi, dia minum air dalam sumur. Lalu dia naik ke atas lagi. Begitu dia naik ke atas, dia dapatkan, laki-laki tadi dapatkan seekor anjing. Seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya kehausan. Lalu dia berkata, laqad balagu hajal kalba minal atas mislul ladzi kana balagu minni. Sungguh anjing ini kehausan persis seperti saya tadi kehausan. Lalu dia masuk lagi ke dalam sumur. Dia ambil air dalam sumur, dia naik, dia beri minum seekor anjing tadi. Fasakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepada orang ini. Faghfaro, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dalam riwayat lain, ini bukan laki-laki, tetapi dia bagoya min bagiun Bani Israel. Bagiun min bagoya Bani Israel. Dia adalah wanita tunasusila. Bayangkan wanita tunasusila, ayah, hanya memberi minum seekor anjing. Masuk surga. Agama ini, ayah, agama rahmat. Inna a'tainakal kautsar. Jadi itu Islam. Kita bersyukur kita masuk Islam, kita bersyukur kita dapat hidayah. Jaga hidayah ini dan kita iklankan agama ini. Agama ini masuk ke Nusantara juga dengan damai. Rasulullah SAW juga dengan damai menyebarkan agama ini. Kalaupun ada perang, perang itu terjadi karena mereka diserang. Saya membahas tentang dakwah ketika saya kuliah di Stein dulu. Skripsi saya tentang dakwah. Tentang dakwah. Dan saya melihat dakwah, penelitian saya dalam skripsi saya itu menghasilkan bahwa Rasulullah itu dakwahnya dengan damai. Dan itu membuat beliau berhasil. Dengan senyum, orang tertarik. Bahkan apabila kita kasar, ayah, di dalam Al-Quran surah Ali Imran Allah sebutkan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Andai kata kamu keras dan berhati kasar, niscaya mereka akan menjauh dari sisimu. Siapa orang yang senang dengan orang kasar?
Ayah, kalau saya dakwah di sini marah-marah sama ayah, bentak-bentak ayah, neraka, ini neraka, itu dengan kata-kata yang tidak terpuji, dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang jorok. Saya yakin pasti aja Abah Haji Nanang bilang begini, tuh Ustadz yang kemarin Pak Muslim jangan diundang lagi. Nggak beres Ustadznya itu. Sarik terus, marah terus. Kita neraka seberataan ya. Pasti saya yakin seperti itu. Kalau ayah jumpa dengan orang ayah, pertama kali ayah jumpa marah-marah, kedua kali ayah jumpa lagi kasar. Pasti ayah bilang berharap jangan sampai jumpa lagi orang ini. Tetapi kalau ayah jumpa dengan orang lembut, senyum, ramah, saya yakin ayah mengatakan mudah-mudahan saya bertemu lagi dengan orang ini. Orang yang lembut. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, Allah sampaikanlah dengan Fir'aun tadi perkataan yang layinan, lemah lembut. Lemah lembut. Nah ini saya sampaikan, barangkali ada saudara-saudara saya yang dai, ustadz, saya ingin mengingatkan ini. Kalau ada kritikan kita terhadap atasan kita, ketua kita, di kampung kita, orang yang lebih atas, kritiklah dia dengan lembut. Satu, kenapa ayah? Kenapa Musa diperintahkan dengan perkataan layinan kepada Firaun? Takut kezoliman yang ditimbulkan itu berakibat kepada Nabi Musa alaihissalam. Umpamanya Abah Nanang mau mengkritik yang lebih atas daripada beliau, kritiklah dengan cara bagus, supaya nanti Abah Nanang tidak mendapat kezoliman dari atasannya tadi. Karena orang yang punya power, orang yang punya kekuasaan bisa berbuat apa saja. Kalau dia zolim bisa berbuat yang lebih zolim. Itu yang ditakutkan. Akhirnya kita kehilangan Abah Nanang. Padahal Abah Nanang tadi orang yang bagus. Itu yang dikhawatirkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah ini. Tetapi saya katakan tadi, Rasulullah juga berdakwah juga keras. Ada, marah juga ada beliau. Apabila syariat itu dilecehkan. Apabila, kalau pribadi beliau tidak. Tapi kalau syariat, kalau agama, beliau marah. Beliau marah. Sehingga ini juga untuk menata hati kita. Kalau ada orang yang berdakwah marah, kita harus menata hati kita. Oh, ini dia sedang mencontoh Rasulullah dalam bentuk ketegasan. Paham ya? Kalau lembut, oh ini dia sedang mengiklankan agama ini, bahwa agama ini rahmatan lil alamin, agama yang lembut. Jadi di sini kita menata hati. Wallahi tidak lama kita hidup di dunia ini. Kita berbuat tata hati kita, tata akhlak kita. Ayah, demi Allah saya tak tahu kapan ajal akan menjemput, tapi yang pasti semua kita akan mati. Mati semuanya ayah, jadi sebentar saja. Lebih lama mikrofon ini ketimbang yang menciptakannya. Lebih lama masjid ini ketimbang yang membangunnya. Saya ingat dengan Abah Nanang, kami berangkat. Ya Abah, kita berangkat ke Berau dengan ayahanda Haji Ramli. Sekarang Abah Haji Ramli sudah berpulang ke rahmatullah, pengurus Islamic Center. Sekarang beliau sudah pulang ke rahmatullah. Suka atau tidak kita akan menyusul. Untuk apa kita hidup kalau kita mengotori hati kita, mengotori jiwa kita? Ayo berbuat yang terbaik. Jadi itu ayah, jaga hati juga. Kalau ada nanti ulama yang kita ketemu, dia tegas, dia marah dengan kejoliman. Oh, kita berprasangka baik, dia sedang mencontoh Rasulullah dalam konteks yang lain. Ini namanya menata hati. Oh ini lembut, Habib ini lembut, Ustadz ini lembut, Kiai ini lembut. Oh, dia sedang mencontoh Rasulullah dalam konteks kelembutannya. Paham ayah ya? Jadi kita bukan dalam hal sedang menjudge ini atau menghantam ini, tidak, demi Allah tidak. Tapi kita dalam menata hati kita sendiri.
Hati kita sendiri. Kemudian lagi, begitu Islam. Kita jaga akidah, kita iklankan agama kita. Kita masuk yang kedua, ayat yang kedua yang saya bacakan tadi, tinggal 15 menit. Fasolli li rabbika wanhar. Lalu Allah memerintahkan kita dirikan salat dan berkurbanlah. Setelah Allah ceritakan banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kamu banyak nikmat. Kita sudah bagi nikmat tadi, ada nikmat harta benda, kemudian nikmat sehat, kemudian lagi nikmat hidup, lalu yang terakhir nikmat iman dan Islam yang harus kita iklankan tadi, yang harus kita dakwahkan tadi. Allah bilang, dirikan sholat. Kalau sudah masuk Islam, dirikan sholat. Dulu ayah kalau saya tak sholat, wajar. Ibu saya dulu kalau dia tidak sholat, wajar, karena dia non muslim. Tapi begitu dia masuk Islam, dia mesti sholat. Kita mesti sholat. Dan ini bentuk syukur kita. Bentuk syukur kita mendirikan sholat. Contoh. Suatu hari Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya ayah. Bengkak. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya Rasulullah? Baik yang dahulu maupun yang akan datang Allah ampuni. Kenapa kau sholat sampai bengkak kakimu seperti ini? Kenapa engkau sholat sampai bengkak kakimu seperti ini? Rasulullah SAW mengatakan, afala akuna abdan sakuro. Wahai Aisyah, apa kau tidak senang kalau aku disebut dengan hamba yang pandai bersyukur? Jadi Rasulullah sholat sampai bengkak kakinya ayah. Saya tahu kita juga banyak yang bengkak kaki kan? Apa? Asam urat. Nah Rasulullah bengkak kakinya bukan karena asam urat, tapi karena beliau banyak sujudnya, banyak sholatnya bengkak kakinya. Sayyidatuna Aisyah menegur, beliau menjawab, apa kau tidak senang kalau aku disebut hamba yang pandai bersyukur? Jadi sholat tadi ayah bentuk syukur kita kepada Allah. Jaga sholat. Tapi memang susah sholat itu ya. Susah jadi petani, solate kadang lali. Nopo meneh pinuju tandur, kadang solat diundur-undur. Ada Jawa enggak di sini nih? Ngerti juga ya? Susah jadi pedagang, solate kadang-kadang. Nopo meneh dagange laris, urung solat jarene uwis. Ngerti juga kayak ini? Susah jadi apa lagi? Jangan. Sudah aja. Nanti saya sendiri tidak ngerti juga itu. Itu 2 hari yang hafalnya itu. Ayah, lalu Allah menyuruh kita berkurban. Setelah mendirikan sholat tadi berkurban. Dalam konteks ini yang syukur, saya mengambil ayat ini karena kita dalam konteks kurban. Berkurban. Yang ingin saya sampaikan, ada orang yang mengatakan kurban itu semenjak mulai daripada Nabi. Nabi apa? Kurban. Ayah kan duluan Islam nih. Kita bertanya aja, enggak apa-apa. Kita kan tadi sudah kita damai dalam perbedaan. Mulai dari Nabi. Di sana ini saya dengar sini Ibrahim, di sini Nabi Adam. Sana Musa. Ada juga yang Musa ya. Semuanya itu benar aja. Ibrahim benar, Adam juga benar. Jadi saya sependapat, kita ngambil kurban mulai dari Nabi Adam. Di sini supaya kita karena ada orang berdebat ini. Nabi Adam itu benar ayah. Kurban ini dimulai daripada Nabi Adam alaihissalam. Dan itu ada dalam surah Al-Maidah ayat 27.
seperti yang disampaikan oleh ayah yang tadi. Ini dalilnya. Kita kan harus punya hujjah. Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam iz qaraba qurbanan fatukubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Betul ayah. Dengan jelas Allah menyebut di sini kalimat qaraba qurbanan. Ceritakanlah dua anak Adam yang berkurban dengan benar, maka diterima salah satu kurbannya dan ditolak salah satu korban yang lain. Diterima korban yang satunya, ditolak korban yang lain. Saat itu Nabi Adam bingung, karena anaknya ini dijodohkan, lahir dijodoh silang, tapi ada yang menolak. Ada yang menolak, salah satu anaknya menolak, karena pasangannya itu menurut dia kurang menarik. Allahu alam, kalau barangkali kalau istilah kita sekarang mungkin kurang cantik kah, kurang seksi kah abah. Nah, kada tahu kita. Sehingga dia menolak. Dia bilang, saya tidak mau ayah. Dalam kondisi bingung seperti itu, Allah perintahkan untuk berkorban. Maka kurban yang diterima, maka pendapat itu yang diterima. Yang satunya menerima. Kalau Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya disebutkan namanya itu Qabil dan Habil. Ibnu Katsir yang menyebutkan. Itu kalau kurban daripada Nabi Adam. Tapi ada yang mengatakan juga kurban itu yang disyariatkan seperti saat sekarang ini, itu kurban ini dimulai daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kita mencontoh kepada Nabi Allah Ibrahim. Sehingga jangan heran ayah ketika di mimbar-mimbar kita dengar kisah Nabi Ismail dan Ibrahim yang kisahkan. Itu dalilnya surah As-Saffat ayat 102. Tapi betul juga kalau ayah mengatakan tadi dari Nabi Adam, karena sebelum pengorbanan Nabi Allah Ismail juga ada kurban. Nabi Ibrahim juga berkurban. Dikisahkan sebelum mengorbankan Nabi Allah Ismail, Nabi Ibrahim itu berkorban. Bayangkan ayah, korban beliau nih di korban beliau. 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Itu kurbannya Nabi Allah Ibrahim. Saya ulangi, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Sampai-sampai orang mengatakan saat itu, hebat Nabi Allah Ibrahim. Bayangkan kalau ada di Masjid Al-Ma'ruf ini orang berkorban 1000 ekor kambing. Pasti media kesini semua itu. Pasti orang rame. Wih, saya seluruh Indonesia ini saya yakin tuh. Berita corona pasti tenggelam itu ke negara berita tadi itu. 1000 ekor kambing ayah, bayangkan banyaknya.